Rani harus dihadirkan yang mengaku istri. Saya sampai sekarang nggak tahu lah karena Di mana kakak ipar Pak Andi itu sekarang? saya belum pernah saya kalau ditanya kakak, bentar dulu, saya kalau ditanya kakak ipar, saya juga tidak pernah melihat mukanya gitu. Oh, jadi tidak merasa punya kakak ipar bernama Rani? Karena tidak ada surat keterangan kakak ipar dari situ, jadi saya nggak tahu. Tapi ada surat nikah, Pak. Jadi, saya belum pernah melihat surat nikah. Belum pernah melihat? Belum pernah. Udah pernah ketemu Rani? Kalau ketemu dalam wujud lihat di TV, pernah lihat. Tapi ketemu dalam wujud manusianya belum. Belum pernah. Belum. Almarhum juga tidak pernah menginformasikan kepada adiknya. Semenjak almarhum sampai selesai setelah kejadian itu tidak pernah. Ya setelah kejadian nggak pernah. Ya nggak pernah karena sudah wafat jadi nggak pernah. Gitu. Sebelumnya nggak ada dan tidak pernah tahu, tidak ada wasiat bahwa saya punya istri yang namanya Rani, nggak ada wasiatnya gitu. Sampai hari ini, ya nggak perlu diwariskan juga, tapi maksud itu. Yang saya tahu dari Pak Andi. Pak Andi masih tetap dengan ketika ada di Jakarta Lawyers Club waktu itu bahwa bukan Antasari yang melakukan pembunuhan ini? Kalau saya tetap tidak pernah mencabut karena tidak pernah juga saya mencabut keterangan. Yang tetap apapun yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan. Tentu pertanggungjawaban itu saya melihat dulu. Apakah nanti saya dipanggil? Satu contoh, KY memanggil dalam kapasitas saya sebagai siapa? Sebagai apa gitu loh. Kalau toh kapasitas saya sebagai saudara almarhum, ya. Yang komitmen KY harus membuka sebenarnya kasus ini, ya panggillah secara keseluruhan, saya akan hadir. Memberikan keterangan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya dapat dari sebelum almarhum meninggal, itu semua akan saya sampaikan. Persoalan sekarang kan persoalan berpulang kepada Antasari. Antasari sebenarnya ini kan pada saat itu adalah Antasari sebenarnya saya katakan manusia juga yang setengah berani setengah takut. Kenapa? Banyak hal-hal yang dia simpan yang nggak mau dia beberkan. Harusnya dia bongkar. Sebab di sini kan kuncinya bukan pada siapa-siapa, tapi kuncinya pada Antasarinya. Antasari mau tidak? Kuncinya di Antasari. Kalau Antasari hanya bermain pada ya ibarat gelombang itu sedikit-sedikit lalu ditarik oleh gelombangnya, ya lebih baik hanyut sekaligus saja. Jadi nggak perlu ribut gitu loh. Nggak perlu ribut. Kalau saya katakan bahwa saya waktu pesankan Antasari, kalau Anda merasa bahwa Anda direkayasa, tolong sampaikan di mana rekayasa itu dan bongkar. Kalau Anda hanya membuka wacana bahwa Anda rekayasa, tidak ada bukti-bukti yang Anda tampilkan bahwa itu adalah sebuah rekayasa, tidak ada gunanya. Pak Andi kan udah ketemu sama Antasari. Ya. Apa yang dia bilang sebagai rekayasa itu? Apa bukti-buktinya dia? Dia cuma sampaikan ada hal-hal menyangkut yang seperti ya sudah ada di Jakarta Lawyers Club tempo hari ya. Dia sampaikan, cuma saya melihat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang sangat inti yang dipegang oleh seorang Antasari Ashar. Jadi sama Pak Andi pun ada yang diumpetin oleh seorang Antasari? Ya, termasuk ada diumpetin. Saya katakan bahwa Antasari Ashar ini ada hal yang diumpetin kepada saya. Namun sebenarnya saya katakan jauh sebelum peristiwa almarhum itu saya sempat berkomunikasi dengan almarhum. Satu aja pertanyaan, apakah Antasari punya hubungan dekat dengan almarhum atau tidak? Ini pertanyaan sangat mendasar. Ya, kalau toh punya hubungan dekat, apakah almarhum ini adalah hubungan dekat dalam mensuplai data kepada Antasari atau tidak? Jawabannya? Ya jawabannya ya sebenarnya almarhum punya kedekatan dengan Antasari dan almarhum yang banyak mensuplai data kepada Antasari itu fakta. Dan Antasari harus sampaikan kepada publik hal tersebut. Cuma Antasari dalam hal ini bermain dalam gelombang-gelombang yang kadang-kala mau tiba-tiba gelombang itu hantam perahu, menyingkir lagi. Takut kira-kira tenggelam barangkali. Maju mundur. Tapi Pak Andi sendiri awalnya begitu yakin Antasari yang bunuh. Belakangan tidak yakin itu. Bukan persoalan yakin. Artinya keterangan saya pun dalam akhir sebuah sidang pengadilan itu sendiri saya katakan, bila Antasari tidak bersalah bebaskan. Bila Antasari bersalah maka hukum seberat-beratnya. Pernyataan kan jelas ini. Itu pernyataan yang jelas. Ya, tapi dalam keterangan sebelumnya lebih berat bahwa Antasari melakukan. Faktor yang terberat itu adalah faktor Pertama itu Antasari mengatakan benar ada terjadi pertemuan di hotel bersama Rani, ya. Ada fakta-fakta yang diakui oleh Antasari. Lalu mengenai itu adalah ada rekaman yang ada. Nah, pada saat itu saya bertanya kepada Antasari di LP.
Pak Antasari, saya bertanya dengan rekaman tersebut. Apa benar itu rekaman tersebut adalah suara Anda? Apa kata Antasari? Kalau mau buka rekaman sebenarnya itu adalah harus dibuka secara keseluruhan mengenai rekaman tersebut. Nah saya katakan, kalau misalnya bahwa benar-benar ada rekaman tersebut dibuka keseluruhan, kenapa Anda dan pengacara Anda tidak berupaya pada saat di persidangan itu membuka secara keseluruhan isi rekaman, apapun baik dan jeleknya rekaman itu sendiri? Ya, Terus jawabannya? Ya Antasari katakan, ya saya pada saat itu linglung. Jadi dua tadi faktor menyebabkan Pak Andi Samsudin yakin Antasari ketika itu membunuh abangnya Nasruddin. Kemudian yang menyebabkan Pak Andi meralat kembali keyakinan itu. Tidak meralat sebenarnya. Itu ada pada saat itu ada hasil pertemuan saya dan Antasari pada saat itu. Lalu banyak hal-hal yang saya tahu ya dari persoalan itu sendiri. Bahwa bagaimana dengan persoalan yang hal-hal yang sebenarnya kejadian sebenarnya. Pertama saya sebenarnya keraguan timbul adalah kok sebegitu hebat Rani ya. Sampai saya yang katanya adik ipar kok enggak bisa ketemu yang namanya seorang Rani gitu loh. Itu hal-hal yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Kalau toh dia sebagai seorang misalnya kakak ipar, harusnya saya bisa dong sebagai adik ipar dong bertemu dong. Yeah. Minimal kan kalau melihat kakak ipar cantik kan minimal bangga adik ipar dong. Ya tapi ya sampai saat ini tidak ketemu. Saya tidak tahu apa pertimbangan daripada kepolisian misalnya, apakah mungkin menjaga jangan sampai ada tangan-tangan jahil misalnya, ya saya nggak tahu, itu pertimbangan, silakan itu urusannya penyidik gitu loh kan. Tapi sebenarnya aturannya kalau toh kita mencari sebuah kebenaran ini, minimal saya harus dipertemukan dengan Rani dan meng-cross check apa benar hal-hal yang menimpa si Rani yang dilakukan oleh seorang Antasari. Ini harusnya yang terjadi. Apa menurut Pak Andi yang nyimpan Rani sekarang polisi? Saya tidak tahu yang enggak, tadi kan katanya yang jelas apa begini, polisi, yang jelas yang menyimpan itu manusia, nggak mungkin jin. Enggak, maksudnya tadi kan Pak Andi itu terhalang karena polisi punya kebijakan lain. Ya jelas dong, yang jelas kan dia dapat dibawa perlindungan kepolisian. Ya tentu nggak sampai hari ini. Karena kalau sampai hari ini harusnya LPSK yang melindungi, bukan kepolisian. Barangkali LPSK sudah tamat barangkali karena sudah urusannya Rani sudah selesai sehingga LPSK nggak ikut campur mungkin. Bagaimanapun perkara kan masih berjalan. Ya. Kita tunggulah bagaimana untuk berikutnya dan lebih bagus ditanya ke penyidiknya bagus bang. Apa Pak Andi pernah minta ke penyidik untuk ketemu Rani? Saya pernah meminta kepada penyidik untuk bisa ketemu dengan Rani pada saat itu kepada seseorang ya saya anggaplah merupakan ya perwira lah, cukup ya menengah lah ya. Saya katakan apa boleh saya ketemu dengan yang nama Rani Juliani yang mengaku misalnya kakak ipar saya. Ya penyampaian pada saat itu adalah ya harus izin Kapolda. Wah saya kaget kok menemui kakak ipar izin Kapolda. Berarti kalau orang kawin juga izin Kapolda nantinya. Pertanyaan terakhir Pak Andi. Ternyata orang penting kakak iparnya. Ya izin aja Kapolda. Untuk gak Kapolri. Siapa yang Pak Andi duga membunuh kalau bukan Antasari? Antasari yang tahu mungkin. Pak Andi gak punya perkiraan atau? Perkiraan tidak akan pernah ada perkiraan sebab Antasari lebih tahu. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Membantu Anda? Ya paling tidak semua membuka. KAI kan lembaga yang independen. Dia sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ya semua harus menerima dong. Jadi Anda yakin bisa membantu Anda paling tidak ini? Loh, Bahwa tidak hanya Anda sendiri dan tim Anda atau pengacara Anda yang berbicara seperti itu. Jadi Anda yakin memang ini cukup membantu KAI itu? Yang paling tidak menyempurnakan konsep memori PK saya nanti. Ya. Tapi kan perlu diingat Komisi Yudisial ini kan hanya menyoroti kinerja hakim, kode etik hakim. Apakah ini? Jadi Anda bisa. Kalau pada sampai kesimpulan mereka nanti bahwa menyatakan hakim tidak proporsional memutus perkara saya, pertanyaan lebih lanjut adalah
Tentu bukan kewenangan kami. Kewenangan mungkin Mahkamah Agung adalah bagaimana terhadap putusan yang diputus oleh hakim yang tidak profesional. Nah, Itu saya serahkan pada Mahkamah Agung. Salah satu yang dikatakan Komisi Yudisial mengatakan bahwa ini tidak profesional karena ada bukti-bukti yang diabaikan. Salah satu bukti soal peluru. Ini Anda bisa bercerita soal peluru ini? Saya salah satu sajalah yang diabaikan, yang jelas saya melihat yang sampai hari ini ketidakpuasan saya adalah masalah SMS. Yang Anda mengatakan Anda mengancam? Saya dikatakan mengancam dan itu masuk dalam proses dakwaan. Jaksa menurut saya, motif saya adalah saya menghendaki korban itu meninggal karena saya mengancam sebelumnya. Saya merasa tidak pernah ngirim SMS. Dalam persidangan saya katakan bahwa sekalipun saya terdakwa pada waktu itu tadi untuk menggali kebenaran material adalah juga kewajiban kita bersama, penuntut umum, hakim dan semua. Saya minta pada waktu itu supaya HP korban dihadirkan. Saya melihat bagaimana SMS yang katanya saya mengirim dan saya ingin juga dilakukan rollbacks. Artinya kita gali, bongkar itu HP, akan terlihat apakah nomor saya, bagaimana kontensnya, apakah IP atau email saya, handphone saya yang dikirim di situ. Nah, ternyata apa yang terjadi tidak dilakukan sampai hari ini. Karena kalau dilakukan, bukan tidak mungkin akan terlihat nanti siapa sebetulnya pelaku sebenarnya. Ya, di satu sisi Anda mengatakan tadi ada yang diabaikan itu, bukti-bukti itu. Tapi di satu sisi Anda mengatakan Anda menghormati putusan pengadilan, yang itu artinya menghormati segala sesuatu yang sudah diputuskan dari pengadilan itu. Menghormati bukan berarti kita menerima, Mas. Saya katakan sejak awal dulu di pengadilan negeri, saya hormati putusan hakim. Bukan berarti saya menerima, saya banding. Anda sudah melakukan itu, banding dan kasasi sudah Anda lakukan. Sudah, ya? Tinggal PK. Ini bagaimana Anda melihat peluang ini? Ada yang bertanya kepada saya, Pak Antasari, teman, bagaimana kalau seandainya putusan PK nanti sama dengan yang lain? Saya jawab, bagi saya yang penting adalah publik, rakyat Indonesia dengan hati nuraninya, mata telanjang melihat bahwa saya benar. Itu lebih penting bagi saya. Dengan PK ini, dengan novum yang Anda katakan bisa dijadikan alat karena pernyataan Komisi Yudisial ini, Anda percaya itu bisa diterima oleh Mahkamah Agung untuk menyikapi karena kinerja hakim itu? Insya Allah lembaga PK harus menerima itu kalau mereka menegakkan keadilan. Karena itu lembaga kaya, lembaga independen, Komisi Yudisial, komisi mengawasi perilaku hakim. Kita berandai-andai kalau ternyata memang Anda bebas, tapi tidak terungkap lalu siapa pelaku sesungguhnya. Apakah Anda akan mengatakan? Pemirsa, kita teruskan ke pengacara Antasari. Di sini hadir Muhammad Asgaf dan Magdir Ismail. Novum apa sih yang mau diajukan? Apa? Novum aja rahasia gimana sih? Udah diajukan belum? Udah diajukan belum novum? PK itu belum kita ajukan. Menunggu Komisi Yudisial? Tidak juga. Lebih pada menunggu apakah Antasari merasa nyaman dan menganggap bahwa sekarang ini waktunya tepat atau belum untuk mengajukan PK itu. Kenapa? Karena alasan kita sangat sederhana, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, PK itu hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau keluarganya. Dan ada beberapa waktu yang lalu putusan Mahkamah Agung yang membenarkan argumen ini. Nah, dengan dasar pertimbangan itulah, maka sepenuhnya ini kita serahkan kepada Antasari. Keluarga atau Antasari? Atau Antasari. Terus kenapa harus menunggu waktu? Kayak orang milih waktu kawin aja. Iya, enggak begitu. Artinya kan begini. Ini yang kita mesti lihat secara baik. Ini adalah kesempatan terakhir dari Antasari. Ya. Apakah PK itu nanti akan diterima atau akan ditolak? Nah, kita nggak mau gegabah karena misalnya merasa bahwa karena provokasi atau apapun, misalnya kita merasa bahwa seolah-olah di atas angin, itu yang kita tidak mau. Bukan nunggu wangsit gitu. Oh, tidak. Yakinlah bahwa baik, yang dimaksud novum ini apakah tentu pengacara tahu ya apa yang mau diajukan oleh Antasari, tapi walaupun tidak diumumkan.